Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM 12092021020106, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2A. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya mengenai prosesi berandam adat perkawinan bangsa Melayu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Siddiq, SPD, MPD. Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat karunia serta taufik dan hidayahnya lah, saya dapat menyelesaikan makalah pribadi ini pada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan judul yaitu Prosesi Berandam Adat Perkawinan Bangsa Melayu. Pada makalah pribadi saya terdiri dari 4 bab, di mana bab pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, alasan memilih judul, penjelasan istilah, permasalahan, dan sistematika penulisan makalah. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di Indonesia banyak beragam suku-suku yang ada. Di dalam suku-suku tersebut terdapat adatnya masing-masing. Banyak adat yang digunakan, termasuk adat dalam perkawinan. Di makalah pertanggungjawaban saya ini, saya memilih upacara berandam di adat perkawinan bangsa Melayu. Peranan upacara dalam sebuah tradisi adat akan menjadi daya rekat persatuan dalam masyarakat, sehingga menjadi rasa saling membutuhkan dan memiliki sesama, maupun sifat ketergantungan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Di dalam adat perkawinan bangsa Melayu, terdapat adat kebiasaan masyarakat Melayu, yaitu sebuah tradisi upacara kearifan lokal yang terus dijaga dan terpelihara secara turun-temurun. Tradisi upacara tersebut ialah upacara berandam, di mana berandam adalah membersihkan diri dengan cara bercukur, memotong anak rambut dan pelipis. Hal ini dilakukan oleh Mak Andam. Upacara berandam dilakukan pada sore hari setelah Ba'da Asar, yang dipimpin oleh Mak Andam dan didampingi oleh orang tua atau keluarga dekat dari pengantin perempuan. Berandam yang paling utama adalah mencukur rambut, karena bagian tubuh ini merupakan letak kecantikan mahkota perempuan. Selanjutnya, alasan memilih judul. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Yang kedua, untuk mengetahui beragam adat dalam perkawinan bangsa Melayu. Yang ketiga, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam adat perkawinan bangsa Melayu. Selanjutnya yang keempat, untuk mengetahui rangkaian pelaksanaan upacara berandam di adat Melayu, Jawa, Banjar, dan Bugis. Selanjutnya penjelasan istilah. Di penjelasan istilah ini membahas mengenai poin-poin setiap judul makalah. Prosesi berandam adat perkawinan bangsa Melayu. Pengertian prosesi. Prosesi adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu perarakan yang sedang bergerak menjalankan perannya sebagai bagian dari suatu acara atau upacara. Selanjutnya pengertian berandam. Berandam adalah mencukur bulu roma di wajah sekaligus membersihkan muka, membentuk alis dan anak rambut di bagian muka di belakang tengkuk. Pengertian adat.
Adat adalah sebuah gagasan kebudayaan yang berisi nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum yang disepakati dan dianggap wajar dalam suatu daerah. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Selanjutnya, pengertian bangsa. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Selanjutnya, pengertian Melayu. Melayu adalah setiap tempat, komunitas, kelompok masyarakat, ataupun daerah di belahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu. Selanjutnya, permasalahan. Pada permasalahan terdapat 3 poin, di mana poin yang pertama yaitu identifikasi masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai makna yang terkandung dalam upacara beradat. Yang kedua, minimnya pemahaman Ma'andam yang masih muda atau Ma'andam baru dalam memahami serangkaian acara upacara beradat. Yang ketiga, lemahnya nilai pendidikan dalam tradisi perkawinan bangsa Melayu. Yang keempat, kurangnya bentuk tradisi dalam perkawinan bangsa Melayu. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan upacara beradat? Yang kedua, apa tujuan diadakannya prosesi upacara beradat? Yang ketiga, apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara beradat dalam suku Melayu? Yang keempat, apa sebutan lain upacara beradat di adat Banjar, Jawa, dan Bugis? Dan yang kelima, bagaimana proses yang dilakukan sebelum upacara beradat? Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah, maka makalah saya akan saya fokuskan pada prosesi berandam adat perkawinan bangsa Melayu. Selanjutnya, sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah ini terdiri dari 4 bab, yaitu pada bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, alasan memilih judul, penjelasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistem penulisan makalah. Pada bab 2 berisi landasan teoritis. Pada bab 3 berisi penyajian data dan pembahasan. Dan pada bab 4 berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab 2, landasan teoritis. Pada landasan teoritis ini membahas mengenai poin-poin setiap judul. Yang pertama, pengertian prosesi. Prosesi adalah suatu perarakan yang dilakukan dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari upacara. Selanjutnya, pengertian berandam. Berandam adalah membersihkan fisik lahiriah pengantin dengan harapan agar batinnya juga bersih, dan sebagai lambang kebersihan diri untuk menghadapi dan menempuh hidup baru. Selanjutnya, pengertian adat. Adat adalah suatu aturan, perbuatan, dan sebagainya yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem pemerintahan. Selanjutnya, pengertian perkawinan.
Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Selanjutnya, pengertian bangsa. Bangsa ialah suatu kelompok manusia yang dianggap nasional, memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Juga umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Selanjutnya, pengertian Melayu. Melayu adalah setiap tempat, komunitas, kelompok masyarakat, ataupun daerah di belahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu. Selanjutnya, bab 3. Penyajian data dan pembahasan. Pada bab 3 ini menjawab daripada rumusan masalah. Pada penyajian data menjawab pertanyaan apa, dan pada pembahasan menjawab pertanyaan bagaimana. Yang pertama, penyajian data. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan upacara berandam? Nah, upacara berandam hanya dilakukan oleh pengantin wanita di rumahnya sendiri. Berandam adalah membersihkan diri dengan cara bercukur, memotong anak rambut, dan pelipis. Hal ini dilakukan oleh Mak Andam. Upacara berandam dilakukan pada sore hari setelah pada asar yang dipimpin oleh Mak Andam dan didampingi oleh orang tua atau keluarga dekat dari pengantin perempuan. Berandam yang paling utama adalah mencukur rambut, karena bagian tubuh ini merupakan letak kecantikan mahkota perempuan. Di samping itu, berandam juga mencakup kegiatan mencukur dan membersihkan rambut-rambut di sekitar wajah, leher, dan tengkuk. Makna dari upacara berandam adalah membersihkan fisik lahiriah pengantin dengan harapan agar batinnya juga bersih. Dan makna simbolnya adalah sebagai lambang kebersihan diri untuk menghadapi dan menempuh hidup baru. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa tujuan diadakannya prosesi upacara berandam? Adapun tujuan diadakannya upacara berandam adalah untuk mempercantik pengantin perempuan dengan cara membersihkan wajahnya, seperti mencukur dan membentuk anak rambut, alis, membersihkan bulu roma pada tengkuk, dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara berandam dalam suku Melayu? Alat dalam upacara berandam terdiri dari yang pertama pisau cukur, selanjutnya beras putih dalam pinggan, kelapa tua yang sabutnya telah diukir, benang putih, lilin putih 1 batang, lilin lebah, bedak kuning, bedak benang silo atau bedak sejuk, dan celak. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa sebutan lain upacara berandam di adat Banjar, Jawa, dan Bugis? Yang pertama, pada adat Banjar. Di adat Banjar, sebutan lain upacara berandam yaitu badudus. Pelaksanaan badudus biasanya dilakukan 3 hari sebelum pernikahan. Dalam upacara ini,
Rambut-rambut halus seperti alis, sekitar dahi, pelipis akan dicukur, kemudian dirias sederhana. Dalam ritual bagus akan disediakan pidul atau mahar yang terdiri dari seekor ayam, 5 jupak beras ketan, 3 telur ayam, kelapa muda, sebatang lilin, uang perak, cermin, pisau, jarum, benang. Biasanya juga dilengkapi dengan 41 jenis kue, bubur merah putih, kopi, mayang pinang, minyak likat baboreh, dan kasai kuning atau bedak yang dicampur air dan kunyit. Selanjutnya, di adat Jawa. Di adat Jawa, sebutan lain upacara berandang yaitu ngerik. Ngerik ialah mengerik atau menghilangkan rambut-rambut halus di wajah calon pengantin perempuan agar nampak bersih dan wajahnya jadi bercahaya. Tujuannya adalah untuk membuang segala keburukan, kesialan, atau hal-hal yang dirasa tidak baik. Selain itu, ibu dan mempelai wanita juga akan mengikuti prosesi ngerik. Biasanya, perias akan membantu proses ngerik diwajibkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Selanjutnya, di adat Bugis. Di adat Bugis, sebutan lain upacara berandang yaitu Maceko. Artinya, membuka atau mencukur bulu-bulu halus pada bagian tertentu untuk memuluskan kulit, utamanya wajah, sebelum acara tudang peni atau malam pacar. Selanjutnya, pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana proses yang dilakukan sebelum upacara berandang? Proses yang dilakukan sebelum upacara berandang, di mana calon pengantin perempuan dipakaikan pakaian lengkap dengan perlengkapan hiasan bunga segar, terutama bunga melati atau bunga mawar, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Mak Andam memakai bunga ulang-ulang pandan pendek sekitar kepala untuk menutup dahi atau kening. Selanjutnya, dipasangkan sanggul lipat pandan yang sudah dicampur dengan jala dari bunga melur. Selanjutnya, sebelum melakukan upacara berandang, calon pengantin perempuan ditepungin tawar terlebih dahulu oleh Mak Andam. Selanjutnya, bab 4 penutup. Adapun kesimpulan dari makalah saya, adat adalah ketentuan dari leluhur dan ditaati secara temurun. Merupakan tradisi yang mengatur masyarakat produk asli Indonesia yang bisa dirasakan oleh anggota-anggotanya dengan mengikat sebagai kaidah-kaidah sosial dan dianggap sakral. Maka pelaksanaan adat ini sebaiknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di setiap daerah tanpa memerhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menjadi aspek terpenting dalam membangun rumah tangga, karena pernikahan merupakan prosedur legalitas suatu ikatan antara dua orang individu, laki-laki dan perempuan, menjadi hubungan yang sah dan berimplikasi hukum, yaitu sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut,
Setiap individu yang berniat membangun mandiri rumah tangga diharuskan mempersiapkan kematangan dan persiapan aspek material maupun non-material. Di dalam adat perkawinan bangsa Melayu terdapat adat kebiasaan masyarakat Melayu, yaitu sebuah tradisi upacara kearifan lokal yang terus dijaga dan dipelihara secara turun-temurun. Tradisi upacara tersebut ialah upacara beratak. Selanjutnya, saran. Adapun saran dari makalah ini, yang pertama, sebelum nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak lagi mendapat dukungan dari warga masyarakat, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu. Yang kedua, perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan, tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat, yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakat di masa-masa mendatang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan dari makalah pribadi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.